kamu masuk ke hutan paling angker di Jawa Tengah, Alas Roban. Tempat yang katanya bukan milik manusia, tapi kerajaan jin dan dedemit. Lalu seorang tumenggung utusan Sultan Agung, Bahurekso, harus membuka hutan itu bukan dengan kapak, tapi dengan ritual terbalik, menggelantung di pohon raksasa seperti kelelawar. Masalahnya, ia dibuntuti sosok misterius, diserang, lalu ribuan makhluk halus datang mengeroyok. Dan saat Bahurekso hampir tumbang, muncul Raja Jin paling mengerikan, bersujud memohon ampun. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menolong Bahurekso di detik terakhir? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Pada suatu masa ketika tanah Jawa masih sering bergetar oleh perang, perebutan kuasa, dan bayang-bayang penjajahan, nama Alas Roban disebut dengan suara bergetar. Hutan itu bukan sekadar bentangan pepohonan liar, melainkan wilayah yang diyakini sebagai kerajaan makhluk halus. Banyak orang menghindarinya, pedagang memilih memutar jauh, pelancong enggan melintas, dan hanya sedikit yang berani masuk tanpa rasa takut. Alas Roban seolah memiliki kehendak sendiri menolak kehadiran manusia. Di tengah situasi itulah, Kesultanan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo menghadapi tantangan besar. Kerajaan membutuhkan jalur baru, lahan pemukiman, dan wilayah strategis untuk memperkuat kekuasaan serta kesejahteraan rakyat. Maka diputuskanlah sebuah tugas yang tidak biasa: membuka Alas Roban. Tugas ini bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan misi yang menyentuh batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Sultan Agung mempercayakan misi berat itu kepada seorang penggawa andalan, Tumenggung Bahurekso. Ia bukan abdi biasa. Selain dikenal setia dan tegas, Bahurekso juga memiliki ilmu kedikdayaan tinggi. Banyak kisah menyebutkan bahwa langkahnya mantap, batinnya tajam, dan keberaniannya tidak mudah digoyahkan. Namun ketika menerima titah membuka Alas Roban, bahkan Bahurekso pun menyadari bahwa ini bukan tugas yang bisa diselesaikan dengan tenaga manusia semata. Hari keberangkatan pun tiba. Bahurekso meninggalkan kediamannya dengan hati mantap. Ia tidak membawa pasukan besar. Ia tahu pasukan manusia hanya akan menjadi korban jika masuk ke wilayah yang belum diizinkan. Sejak langkah pertama menuju Alas Roban, firasat aneh mulai menyertai perjalanannya. Seolah ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Bukan sekali, dua kali, ia merasakan kehadiran seseorang yang membuntutinya dari jauh. Tumenggung Bahurekso tidak langsung bereaksi. Ia membiarkan bayangan itu tetap mengikuti. Dalam batinnya, ia ingin tahu siapa yang berani membuntutinya sejauh ini. Semakin dekat dengan Alas Roban, hutan terasa berubah, udara menjadi lebih lembab, cahaya matahari meredup meski hari belum sore, dan suara alam terdengar tidak wajar. Bukan hanya suara burung atau serangga, melainkan gema aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Ketika akhirnya ia berdiri di batas Alas Roban, Bahurekso berhenti sejenak. Di hadapannya terbentang hutan lebat dengan pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Tanahnya basah, licin oleh dedaunan busuk, dan gelap seolah cahaya enggan masuk. Banyak orang percaya, siapapun yang masuk tanpa izin akan tersesat atau tak pernah kembali. Namun Bahurekso melangkah maju tanpa ragu. Di dalam hatinya, ia teringat pesan gurunya. Alas Roban tidak bisa ditaklukkan dengan kekuatan kasar. Penghuninya harus dihadapi lebih dulu. Jika mereka tunduk, hutan akan terbuka dengan sendirinya. Bahurekso sadar, misi ini akan menguji bukan hanya ilmunya, tetapi juga kesabaran, keteguhan niat, dan ketulusan pengabdiannya kepada Sultan dan rakyat. Sementara itu, sosok misterius masih setia membuntuti dari kejauhan. Tidak menyerang, tidak menegur, hanya mengamati. Bahurekso semakin yakin, perjalanannya ke jantung Alas Roban bukan hanya tentang membuka hutan, tetapi juga tentang menghadapi ujian besar yang akan mengubah segalanya. Dan tanpa ia sadari, langkah pertama itu telah membawa dirinya menuju konflik yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah melangkah melewati batas Alas Roban, Tumenggung Bahurekso semakin merasakan beratnya amanah yang ia pikul. Titah Sultan Agung bukan sekadar perintah membuka hutan, tetapi sebuah kepercayaan penuh. Sultan tidak memilih sembarang orang. Tugas ini diberikan kepada Bahurekso karena ia dinilai memiliki kesetiaan, keteguhan batin, dan kemampuan menghadapi hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dalam benaknya, Bahurekso kembali mengingat saat ia dipanggil menghadap Sultan Agung di Mataram. Suasana keraton saat itu tenang. Namun,
syarat kewaspadaan. Sultan Agung menyampaikan titahnya dengan suara mantap, tanpa emosi berlebihan. Alas Roban harus dibuka, bukan hanya demi perluasan wilayah, tetapi demi masa depan rakyat. Jalur perdagangan, pemukiman, dan pertahanan tidak mungkin berkembang selama hutan itu tetap menjadi penghalang. Sultan Agung juga menyadari bahaya yang tersembunyi di Alas Roban. Ia tidak menutup mata terhadap cerita rakyat tentang jin, dedemit, dan kekuatan gaib yang menguasai wilayah itu. Karena itulah ia memilih Bahurokso, seseorang yang tidak hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga kebijaksanaan dan ilmu batin. Jangan gegabah, pesan Sultan. Hutan itu bukan musuh yang bisa kau lawan dengan amarah. Pesan itu terus terngiang di kepala Bahurokso ketika ia semakin masuk ke dalam Alas Roban. Setiap langkah terasa seperti memasuki wilayah yang tidak ramah. Pepohonan raksasa berdiri rapat, seolah menutup jalan. Akar-akar besar menjulur di permukaan tanah, membuat langkahnya harus lebih hati-hati. Namun ia tetap berjalan mantap, menjaga napas, menenangkan pikiran, dan menyelaraskan batinnya. Di tengah perjalanan, firasat tentang pembuntut itu kembali muncul. Bahurokso bisa merasakan jarak yang tetap, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Sosok itu jelas memiliki kemampuan menyamarkan diri. Jika ia manusia biasa, mustahil bisa mengikuti langkah Bahurokso sejauh ini. Namun, Bahurokso memilih tidak menegur. Ia ingin tahu sampai sejauh mana keberanian orang itu. Beban misi ini semakin terasa ketika Bahurokso menatap luasnya hutan. Alas Roban terbentang sangat panjang, dengan pepohonan yang berumur ratusan tahun. Batangnya keras, akarnya kuat mencengkeram tanah. Bahkan dengan kesaktiannya, Bahurokso sadar ia tidak mungkin membabat hutan sebesar ini sendirian. Disinilah ia memahami bahwa tugas ini bukan tentang kekuatan fisik, melainkan tentang menundukkan kekuatan yang lebih tua dari manusia itu sendiri. Ia teringat kembali wejangan Ki Guru yang pernah membimbingnya untuk membuka Alas Roban. Bukan kapak yang harus diayunkan lebih dulu, melainkan izin yang harus didapat. Penghuni gaib hutan itu harus dihadapi dan ditaklukkan dengan cara yang benar. Jika mereka tunduk, hutan akan menyerah tanpa perlawanan. Semakin ke dalam, suasana Alas Roban makin menekan. Udara terasa dingin dan lembab, bau tanah busuk menusuk hidung, dan suara-suara aneh terdengar semakin jelas. Namun di balik semua itu, tekad Bahurokso justru semakin menguat. Ia tidak boleh gagal. Ia tidak boleh kembali tanpa hasil. Sementara itu, sosok pembuntut masih setia mengikuti. Bahurokso mulai yakin pertemuan dengan orang misterius itu hanyalah soal waktu. Dan ketika saatnya tiba, pertemuan itu akan menjadi bagian penting dari ujian besar yang telah menantinya di jantung Alas Roban. Langkah Tumenggung Bahurokso semakin mantap menembus lebatnya Alas Roban. Namun, di balik ketenangan langkahnya, kewaspadaan batin terus menyala. Sejak beberapa waktu lalu, ia yakin ada sosok yang mengikuti dari kejauhan. Bukan bayangan biasa, melainkan kehadiran yang terasa jelas tenang, rapi, dan penuh perhitungan. Bahurokso tidak menoleh. Ia memilih membiarkan, seolah tidak menyadari apapun. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, jarak antara mereka tetap terjaga. Sosok itu tidak pernah mendekat, tetapi juga tidak tertinggal. Cara membuntuti yang demikian membuat Bahurokso semakin yakin pembuntutnya memiliki ilmu tinggi. Hanya orang dengan kemampuan batin kuat yang mampu bergerak tanpa meninggalkan jejak di Alas Roban. Hutan yang bahkan hewan pun enggan melintasinya sendirian. Di sela langkahnya, Bahurokso menajamkan indera. Ia merasakan denyut tanah, arah angin, dan getar halus di udara. Tidak ada niat membunuh yang ia rasakan dari sosok itu. Tidak ada pula gelombang permusuhan yang menyambar batinnya. Yang ada justru rasa ingin tahu, bahkan seperti pengamatan yang penuh kehati-hatian. Itu membuat Bahurokso memilih bersabar. Jika kau memang ingin mengikuti, batinnya berkata, ikuti sampai ke jantung Alas Roban. Ia ingin menguji sejauh mana keberanian pembuntut itu. Alas Roban bukan tempat untuk main-main. Semakin ke dalam, bukan hanya nyawa yang dipertaruhkan, tetapi juga kewarasan. Pepohonan raksasa mulai berdiri semakin rapat. Cahaya matahari sulit menembus kanopi daun yang tebal. Tanah menjadi licin oleh tumpukan dedaunan tua. Setiap pijakan mengeluarkan suara lembab yang asing di telinga. Bahurokso melangkah perlahan, mengatur napas, menjaga keseimbangan. Di saat yang sama, ia memastikan pembuntut itu masih ada.
Dan benar saja, keberadaan itu tetap terasa seperti bayangan yang sengaja menunggu momen. Bahurekso mulai bertanya dalam hati, apakah ia manusia yang dikirim Sultan untuk mengawasi, ataukah seseorang yang memiliki kepentingan lain? Atau jangan-jangan, ia adalah perantara dari penghuni gaib Alas Roban yang ingin menguji niat Sang Tumenggung? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuat Bahurekso gentar. Justru sebaliknya, ia semakin tenang. Ia sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang membuka hutan, tetapi tentang menghadapi lapisan-lapisan ujian. Dan pembuntut misterius itu adalah salah satunya. Sesekali, Bahurekso memperlambat langkah, lalu mempercepatnya kembali. Ia ingin memastikan pembuntut itu tidak sekadar kebetulan lewat. Setiap kali ia mengubah ritme, kehadiran itu tetap konsisten. Tidak panik, tidak tergesa. Sebuah tanda lain bahwa sosok tersebut bukan orang sembarangan. Baik, gumam Bahurekso dalam hati, kita lihat sampai di mana kesungguhanmu. Ia melangkah lebih dalam lagi, menuju wilayah yang dikenal paling angker. Suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas seperti bisikan, gesekan, dan tawa samar yang tidak jelas asalnya. Di titik itu, Bahurekso yakin satu hal. Pertemuan dengan pembuntut misterius itu tidak bisa dihindari. Dan ketika pertemuan itu terjadi, ia akan menjadi pemicu dari rangkaian peristiwa besar yang akan menentukan nasib Alas Roban selamanya. Langkah Tumenggung Bahurekso kini memasuki wilayah yang jarang tersentuh kaki manusia. Disinilah Alas Roban menunjukkan wajah aslinya. Cahaya matahari benar-benar lenyap, seolah tertelan oleh rapatnya daun dan dahan raksasa yang saling bertaut. Udara terasa lebih berat, dingin dan lembab. Setiap tarikan napas membawa aroma tanah busuk yang menusuk, bercampur bau anyir yang sulit dijelaskan. Tanah di bawah kaki Bahurekso licin dan lunak. Tumpukan dedaunan tua telah membusuk selama bertahun-tahun, membuat setiap langkah harus diukur dengan cermat. Di beberapa titik, akar-akar besar menjulur seperti ular raksasa, siap menjatuhkan siapapun yang lengah. Namun Bahurekso tetap melangkah mantap. Matanya awas, batinnya siaga. Suara-suara aneh mulai terdengar semakin jelas. Bukan hanya desir angin atau patahan ranting, melainkan bisikan samar, tawa pendek yang putus-putus, dan gema berat, seperti langkah makhluk besar yang bergerak di kejauhan. Bulu kuduk Bahurekso meremang, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu ia sedang diawasi oleh banyak mata yang tak terlihat. Di tengah keheningan yang mencekam itu, ia kembali merasakan kehadiran pembuntutnya. Sosok itu masih setia mengikuti, bahkan hingga ke wilayah yang paling dihindari manusia. Bahurekso semakin yakin, orang ini memiliki keberanian dan ilmu yang tidak biasa. Hutan selebat ini saja sudah cukup untuk membuat orang biasa kehilangan arah. Apalagi terus berjalan tanpa ragu. Bahurekso berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, mengatur napas, dan menyelaraskan batinnya dengan alam sekitar. Ia mencoba mendengar Alas Roban, bukan dengan telinga, tetapi dengan rasa. Dari sana ia menangkap gelombang penolakan, kemarahan, dan kewaspadaan. Hutan ini tidak ingin disentuh. Ia memiliki penguasa, dan penguasa itu tidak akan diam. Ketika membuka mata kembali, suasana terasa semakin gelap. Awan tebal menggantung di atas kanopi hutan, membuat siang terasa seperti senja. Bahurekso melanjutkan langkah dengan lebih hati-hati. Ia sadar, semakin dekat ke jantung Alas Roban, semakin besar pula kemungkinan benturan dengan kekuatan gaib yang selama ini berdiam di sana. Dalam hati, ia mengingat wejangan Ki Guru. Jangan terburu-buru, jangan menantang dengan emosi. Penghuni Alas Roban harus dihadapi dengan cara mereka, bukan dengan kesombongan manusia. Bahurekso tahu, jika ia salah langkah, bukan hanya dirinya yang celaka, tetapi misi Sultan Agung bisa gagal total. Suara-suara aneh itu kini semakin ramai. Ada yang terdengar seperti raungan jauh, ada pula desis halus yang membuat kulit terasa ditusuk. Bahurekso bisa merasakan tekanan batin yang makin kuat. Seolah-olah hutan ini mencoba menguji keteguhan niatnya. Namun, tekadnya tidak goyah. Ia melangkah terus, menembus gelap yang seakan tak berujung. Di saat itulah, Bahurekso menyadari satu hal penting. Alas Roban bukan sekadar hutan angker, melainkan sebuah gerbang. Gerbang menuju pertemuan besar antara manusia, makhluk gaib, dan takdir yang telah digariskan. Dan di jantung hutan yang menelan cahaya inilah, ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Di tengah kegelapan Alas Roban yang semakin pekat, Tumenggung Bahurekso berhenti melangkah.
ia tidak melakukannya karena takut, melainkan karena sadar inilah saatnya menjalankan apa yang selama ini hanya tersimpan dalam ingatan. Jantung hutan ini bukan tempat untuk bertindak gegabah. Jika ia terus memaksa maju dengan kekuatan lahir semata, maka yang menunggunya hanyalah kegagalan. Bahu Rekso menutup mata sejenak. Dalam keheningan itu, suara Ki Guru kembali bergema jelas di dalam batinnya, seolah sang guru berdiri tepat di hadapannya. "Anakku Bahu Rekso," demikian suara itu dahulu. Alas Roban bukan hutan biasa. Ia adalah wilayah kekuasaan makhluk halus yang telah lama berdiam dan berdaulat di sana. Jika engkau ingin membukanya, jangan mulai dengan menebang pohon, mulailah dengan menundukkan penguasanya. Wejangan itu masih terpatri kuat. Ki Guru telah mengingatkan bahwa sebesar apapun kesaktian Bahu Rekso, tenaga manusia tetap memiliki batas. Pohon-pohon raksasa di Alas Roban telah berusia ratusan tahun. Batangnya keras, akarnya mencengkeram bumi dengan kuat. Mustahil dibabat seorang diri. Karena itu, Ki Guru memberi jalan yang tidak masuk akal bagi nalar biasa, tetapi masuk akal bagi alam gaib. "Engkau harus melakukan tapakalong," kata Ki Guru kala itu. "Bertapa dengan posisi terbalik, menggelantung di dahan pohon besar, seperti kelelawar yang tidur. Dengan cara itu, kau menyatakan kerendahan dirimu di hadapan alam dan penghuninya. Jika mereka mengakui keberadaanmu, barulah jalan akan terbuka." Kini, di jantung Alas Roban, Bahu Rekso tahu waktunya telah tiba. Ia menoleh ke sekeliling, mencari pohon yang paling besar dan paling tinggi. Pandangannya akhirnya tertuju pada satu pohon raksasa yang menjulang jauh di atas yang lain. Batangnya sangat besar, akarnya mencuat seperti tiang-tiang alam, dan cabangnya kokoh bagaikan lengan raksasa. Dengan gerakan mantap, Bahu Rekso mendekati pohon itu. Ia sadar pembuntut misteriusnya masih ada di sekitar sana. Namun kali ini, ia tidak peduli. Apa yang akan ia lakukan bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan cekatan, Bahu Rekso memanjat batang pohon raksasa itu. Gerakannya ringan, seolah tubuhnya menyatu dengan kayu dan kulit pohon. Ia memilih cabang yang paling kuat, cukup tinggi dari tanah. Lalu, dengan tenang, ia menggelantungkan tubuhnya terbalik. Kaki mengait kuat di dahan, kepala menjuntai ke bawah, rambut terurai, dan kedua tangan bersedekap di dada. Darah sempat mengalir ke kepala, wajah terasa berat. Namun, Bahu Rekso segera mengatur napasnya. Tarik perlahan, hembuskan teratur. Sedikit demi sedikit, aliran darah kembali seimbang. Tubuhnya menjadi ringan, pikirannya hening. Dalam posisi terbalik itu, ia memejamkan mata. Ia mulai melepaskan indera lahir, mengosongkan diri dari dunia manusia. Suara hutan, bau tanah, dan tekanan udara perlahan menyatu dalam kesadaran batinnya. Tapakalong pun dimulai. Di balik semak berduri, sosok pembuntut mengamati dengan heran. Ia belum pernah melihat pertapaan seaneh ini, menggelantung seperti kelelawar di tengah hutan paling angker di Jawa. Keraguan mulai tumbuh di hatinya. Namun, ia memilih menunggu, tidak menyadari bahwa ritual terbalik itu akan menjadi pemicu peristiwa besar yang segera mengguncang Alas Roban. Tubuh Tumenggung Bahu Rekso masih menggelantung terbalik di dahan pohon raksasa. Hutan Alas Roban seolah menahan napas. Tidak ada angin, tidak ada suara burung. Yang tersisa hanya kesunyian pekat dan detak jantung yang terdengar jelas di telinga. Dalam posisi yang tidak wajar bagi manusia itu, Bahu Rekso memusatkan seluruh kesadarannya ke dalam batin. Ia melepaskan satu persatu ikatan duniawi, pangkat, kehormatan, bahkan titah sultan. Ia letakkan sementara di dasar kesadaran. Yang tersisa hanyalah niat murni, menjalankan amanah dengan cara yang benar. Napasnya teratur, panjang, dan dalam. Setiap tarikan terasa menyatu dengan dinginnya udara hutan. Setiap hembusan seperti mengalir ke akar-akar bumi. Di titik itulah, Alas Roban mulai bereaksi. Getaran halus merambat di batang pohon, tempat Bahu Rekso bergantung. Seperti denyut nadi yang perlahan bangun dari tidur panjang. Tanah di bawahnya terasa mengeras, lalu melunak kembali. Aroma hutan berubah, semakin tajam, seakan sesuatu tengah terbangun dari kedalaman yang lama terkunci. Bahu Rekso tidak membuka mata. Ia tetap diam membiarkan apapun yang datang mendekat tanpa perlawanan. Dalam tapanya, ia tidak menantang. Ia hadir sebagai tamu yang meminta izin, sebuah sikap yang jarang dilakukan manusia ketika memasuki wilayah yang bukan miliknya. Sementara itu, di balik rumpun semak berduri,
Sosok pembuntut mengamati dengan perasaan campur aduk. Dialah Ki Jaka Satuhu. Sejak tadi ia menahan diri untuk tidak bertindak. Namun apa yang ia lihat kini membuat kesabarannya terkikis. Menggelantung terbalik, diam tanpa melakukan apapun bagi Satuhu, itu tampak seperti kemalasan yang dibungkus keanehan. Ini titah Sultan. Batin Ki Jaka Satuhu bukan tempat untuk permainan aneh. Ia merasa telah membuntuti Bahu Rekso terlalu jauh untuk melihat kegagalan. Dalam pikirannya, jika Tumenggung itu tidak segera bertindak, maka tugas suci ini terancam terbengkalai. Waktu berlalu perlahan. Bahu Rekso masih dalam posisi yang sama. Tidak ada kapak diayunkan. Tidak ada mantra dilantunkan dengan suara keras. Hanya keheningan yang semakin menekan. Bagi Ki Jaka Satuhu, ini menjadi bukti yang ia butuhkan. Kecurigaan berubah menjadi keyakinan yang salah arah. Dia tidak bekerja, gumamnya kesal, atau lebih buruk menghindar dari tugas. Api amarah mulai menyala. Dalam benaknya, kesetiaan pada Sultan tidak boleh dikompromikan. Siapapun yang menghalangi, harus disingkirkan. Di sisi lain Bahu Rekso justru merasakan kehadiran lain yang mulai mendekat. Bukan manusia, bukan pula hewan. Ada tekanan batin yang datang berlapis-lapis. Seperti barisan yang mengamati dari kejauhan. Ia tahu, tapanya mulai menarik perhatian penghuni alas roban. Namun, sebelum pertemuan itu terjadi, ancaman lain justru mendekat lebih cepat. Ki Jaka Satuhu mengencangkan ototnya. Ia mengambil ancang-ancang, memusatkan tenaga dalam. Dalam sekejap, tubuhnya melesat keluar dari persembunyian. Ia meloncat tinggi, mengayunkan pukulan dengan tenaga yang disertai gemuruh, mengarah tepat ke tubuh Bahu Rekso yang masih menggelantung. Detik berikutnya, ritual terbalik itu terputus. Sebuah benturan keras mengguncang hutan. Tumenggung Bahu Rekso terhempas dari dahan pohon, jatuh menghantam tanah dengan suara menggelegar. Semak belukar hancur, dedaunan beterbangan, dan keheningan alas roban pecah seketika. Tapak kalong gagal diselesaikan, dan dari kegagalan itulah, konflik sesungguhnya antara dua manusia mulai meledak tepat di jantung hutan yang tidak pernah memaafkan kesalahan. Tubuh Tumenggung Bahu Rekso menghantam tanah dengan suara berat, membuat semak berduri patah dan dedaunan beterbangan. Beberapa hewan kecil berlarian panik menjauh. Namun sesaat setelah jatuh, Bahu Rekso langsung bangkit berdiri. Tubuhnya tidak menunjukkan luka berarti. Meski pukulan barusan jelas bukan serangan biasa. Matanya menatap tajam ke arah sosok yang baru saja menyerangnya. Di hadapannya berdiri seorang pemuda bertubuh tegap dengan sorot mata keras dan penuh keyakinan. Wajahnya menampakkan kemarahan yang ditahan. Ia berdiri mantap, siap menghadapi balasan kapan saja. Bahu Rekso menarik napas dalam, menahan gejolak amarah yang mulai mendidih di dadanya. "Siapa engkau?" tanya Bahu Rekso dengan suara rendah namun bergetar. "Dan apa maksudmu mengganggu tapakku?" Pemuda itu tidak gentar. Ia justru melangkah maju setengah langkah. "Aku keberatan menyebutkan namaku," jawabnya tegas. "Jang Helas. Aku tidak bisa membiarkan seseorang yang diberi tugas Sultan justru bermoles malisen di tengah alas roban." Ucapan itu menyambar harga diri Bahu Rekso. Matanya menyipit. "Bermalas-malasan?" ulangnya pelan, menahan emosi. "Apa yang kau lihat sebagai kemalasan adalah tapa, dan tapa itu bagian dari tugas yang kau kira kau pahami." Pemuda itu mendengus sinis, menggelantung seperti kelelawar dan diam berjam-jam. "Jika itu cara melaksanakan titah Sultan, maka aku ragu Sultan akan senang mendengarnya." Nada suaranya tajam, penuh tuduhan. Bahu Rekso akhirnya memahami, sosok ini bukan sekadar pembuntut iseng. Ia memiliki kepentingan, bahkan keyakinan kuat tentang kesetiaan pada Sultan. "Sejak kapan engkau mengawasi diriku?" tanya Bahu Rekso. "Sejak kau meninggalkan kediamanmu," jawab pemuda itu tanpa ragu. "Aku ingin memastikan tidak ada niat buruk terhadap Sultan Agung." Jawaban itu membuat Bahu Rekso terdiam sesaat. Ia menatap pemuda itu lebih saksama. Gerak tubuhnya terlatih, napasnya teratur, dan gelombang batinnya kuat. "Jelas ia bukan orang biasa. Jadi kau mengira aku hendak membangkang?" tanya Bahu Rekso menahan amarah. "Aku mencurigaimu," jawab pemuda itu jujur. "Kau lama tidak menghadap Sultan. Undangan pun kau abaikan. Lalu kini kau datang ke alas roban, tetapi tidak langsung bekerja. Wajar jika aku curiga." Darah Bahu Rekso kembali mendidih.
namun kali ini bercampur rasa heran. "Kau berani sekali berbicara seperti itu kepadaku," katanya. "Aku Tumenggung Mataram. Aku mengabdi pada Sultan dengan caraku sendiri." Pemuda itu mengangkat dagu. "Aku tidak peduli jabatan. Yang aku pedulikan hanya kesetiaan pada Sultan." Ketegangan menggantung di udara. Dua orang dengan niat sama melindungi titah Sultan berdiri, saling berhadapan dengan prasangka dan amarah. Bahu Rekso mulai menyadari satu hal penting. Sosok yang membuntutinya sejak awal bukan musuh, tetapi seseorang yang terlalu yakin pada penilaiannya sendiri. "Siapapun engkau," kata Bahu Rekso akhirnya, "kau telah melangkah terlalu jauh dengan memukul orang yang sedang bertapa." Pemuda itu mengeraskan rahang. "Jika aku salah, buktikan. Tunjukkan bahwa kau benar-benar menjalankan titah Sultan." Kalimat itu menjadi pemantik terakhir. Amarah yang ditahan Bahu Rekso kini berada di ambang ledakan. Di jantung alas roban yang gelap dan angker, dua manusia dengan kesaktian tinggi bersiap menghadapi konflik yang tak lagi bisa diselesaikan dengan kata-kata. Dan pada saat itu pula, Ki Jaka, satu pemuda misterius itu tanpa ia sadari, telah membuka pintu menuju pertarungan yang akan mengguncang hutan dan membangunkan seluruh penghuni gaib alas roban. Amarah yang tertahan di dada Tumenggung Bahu Rekso akhirnya mencapai puncaknya. Ia menatap Ki Jaka Satuhu dengan sorot mata tajam. Bukan karena benci, melainkan karena harga diri dan amanah yang telah diinjak. "Kau telah membatalkan tapaku," ucapnya pelan. Namun setiap katanya mengandung tekanan batin. "Dan kau melakukannya tanpa memahami apa yang sedang kujalankan." Ki Jaka Satuhu tidak mundur. Ia berdiri tegak, keyakinannya mengeras. "Jika tapamu itu benar," jawabnya singkat, "maka ia tak akan runtuh hanya oleh satu pukulan." Kalimat itu seperti percikan api di ladang kering. Udara di sekitar mereka terasa menegang, seolah hutan ikut menahan napas. Tanpa aba-aba panjang, Ki Jaka Satuhu menghentakkan kaki. Tenaga dalamnya terkumpul cepat, lalu meledak dalam satu ayunan tangan. Pukulan itu bukan sekadar serangan visi, ia membawa daya yang bergemuruh, seperti geledek yang jatuh ke bumi. Bahu Rekso menggeser tubuhnya, mengelak setengah langkah. Namun gelombang tenaga tetap menyambar, menghantam udara dan mengguncang tanah di belakangnya. Ranting patah, dedaunan beterbangan. Bahu Rekso membalas. Ia melangkah masuk ke jarak dekat, mengirimkan pukulan yang lebih padat, terarah, dan berlapis. Ki Jaka Satuhu menahan dengan lengan, namun hentakan itu memaksanya mundur beberapa langkah. Kedua tenaga saling beradu, memercikan getar yang terasa hingga ke akar-akar pohon. Alas roban seolah berdenyut, merespons benturan dua kehendak yang sama-sama keras. Pertarungan pun pecah. Mereka saling menguji, bergantian menyerang dan menghindar. Tendangan Bahu Rekso menyapu rendah, disusul pukulan ke arah dada. Ki Jaka Satuhu melompat, memutar tubuh, membalas dengan sikut dan tamparan berlapis tenaga dalam. Setiap benturan menimbulkan desing panjang, tanda kekuatan batin dikerahkan penuh. Di sela pertarungan, Bahu Rekso sempat bergumam, "Kau kuat, tapi kau terburu-buru." Ki Jaka Satuhu tidak menjawab. Wajahnya tegang, napasnya teratur namun berat. Ia menyadari perbedaan pengalaman. Bahu Rekso tidak hanya kuat, ia tenang, membaca ritme, dan menunggu celah. Sebuah pukulan telak akhirnya mendarat. Bahu Rekso memutar pinggang, menghantam dengan tenaga yang terkunci rapat. Ki Jaka Satuhu terhempas, menabrak batang pohon, lalu jatuh berlutut. Darah segar menyembur dari sudut bibirnya. Ia mengerang, mencoba bangkit, namun tubuhnya menolak. "Ampun," ucapnya terengah. "Aku kalah." Bahu Rekso menahan langkah, amarahnya mereda, berganti kendali. "Jika kau tidak meminta ampun," katanya tegas, "kau sudah tumbang tanpa kesempatan kedua." Ia menatap pemuda itu lama, lalu menurunkan sikap. "Sekarang katakan, siapa engkau sebenarnya? Dan apa maksudmu membuntutiku?" Ki Jaka Satuhu menarik napas, mencoba menghentikan pendarahan. "Aku bertindak demi Sultan," jawabnya lirih. "Aku ingin memastikan tidak ada pengkhianatan." Sebelum penjelasan itu berlanjut, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pohon-pohon raksasa berderak, tanah bergetar halus, lalu makin kuat. Dari kehauan suara-suara aneh menggema, bukan manusia, bukan pula hewan. Bahu Rekso mengangkat kepala, matanya menyala waspada. "Dengar itu," ucapnya pelan. "Ini bukan lagi urusan kita berdua." Di jantung alas roban,
Sesuatu telah terbangun, dan apa yang datang berikutnya akan menguji mereka berdua bukan sebagai lawan, melainkan sebagai manusia yang harus bertahan dari gelombang kekuatan tak kasat mata. Angin kencang berputar di antara batang-batang pohon raksasa, membawa suara yang tidak biasa. Tumenggung Bahurekso dan Ki Jakasatuhu sama-sama terdiam, menyadari bahwa pertarungan mereka telah membangunkan sesuatu yang lebih tua dan lebih berbahaya dari sekadar konflik manusia. Namun, harga diri yang telah tersulut belum sepenuhnya padam. Ketegangan masih menggantung, seperti tali yang siap putus kapan saja. Ki Jakasatuhu berusaha bangkit, napasnya berat, namun sorot matanya belum menyerah. "Aku tidak berniat merendahkanmu," katanya terengah. "Aku hanya ingin memastikan titah Sultan tidak dikhianati." Kalimat itu tulus, tetapi terlambat. Bahurekso menatapnya lama, lalu menghela napas pendek. Ia memahami niat itu, namun cara yang dipilih Satuhu telah mencabik kehormatan seorang tumenggung. "Kau berani," ucap Bahurekso akhirnya, "dan keberanianmu tidak kosong." Ia melangkah mendekat, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menilai. Tapi keberanian tanpa kesabaran sering melahirkan bencana. Satuhu menunduk sesaat, menahan rasa sakit dan penyesalan yang mulai muncul. Suara-suara di kejauhan kembali menguat. Ada raungan panjang, lalu desis berlapis yang saling bersahutan. Daun-daun di kanopi bergetar, seolah digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bahurekso mengangkat tangan, memberi isyarat agar Satuhu tetap diam. "Dengarkan," katanya pelan. "Itu bukan angin." Satuhu mengangguk, wajahnya menegang. Ia merasakan tekanan batin yang sama gelombang dingin yang merayap dari tanah ke tulang. "Penghuni alas roban," gumamnya. "Jumlahnya banyak." Bahurekso menguatkan sikap. "Terlalu banyak," tambahnya, "dan mereka tidak datang untuk menonton." Keduanya kini berdiri berdampingan, bukan lagi saling berhadapan. Harga diri yang tadi beradu perlahan bergeser menjadi kewaspadaan bersama. Bahurekso menutup mata sejenak, mengatur napas, mengumpulkan sisa ketenangan setelah duel. Satuhu mengikuti, meski tubuhnya masih gemetar. Getaran tanah semakin jelas. Dari berbagai arah, bayangan-bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Tidak satu pun terlihat utuh, hanya siluet yang memanjang, mengerubungi. Bau anyir semakin kuat, bercampur hawa dingin yang menusuk. Bahurekso membuka mata, sorotnya tajam dan terukur. "Kita sudah membangunkan mereka," ucapnya lirih. "Dan ini salahku juga." Satuhu menoleh, terkejut. "Salah kita berdua," balasnya. "Jika perlu, aku akan menebusnya." Bahurekso mengangguk singkat. "Baik, dengarkan aku. Jika mereka menyerbu, jangan terpancing. Bertahan, bukan mengejar." Detik berikutnya, raungan itu pecah. Dari kegelapan, gelombang makhluk tak kasat mata bergerak serempak, seperti pasukan yang telah lama menunggu aba-aba. Tanah bergetar lebih kuat, ranting patah, udara berdesing. Bahurekso merendahkan pusat gravitasi tubuhnya, bersiap. Satuhu menahan napas, memusatkan tenaga batin. Duel harga diri telah usai. Kini, di tengah rimba yang bergemuruh, mereka memasuki ujian yang sesungguhnya, ujian melawan kekuatan yang tidak mengenal ampun. Dan alas roban yang menelan cahaya bersiap menagih keberanian mereka berdua. Raungan itu tidak datang dari satu arah. Ia menyebar, berlapis, seperti gelombang yang menutup semua jalan keluar. Angin mendadak berputar kencang, mengangkat daun kering dan debu, membuat pandangan Tumenggung Bahurekso dan Ki Jakasatuhu kabur sesaat. Batang-batang pohon raksasa berderak, seolah menahan beban yang tiba-tiba menekan dari dalam tanah. Bahurekso merasakan perubahan itu dengan jelas. Ini bukan sekadar gangguan alam. Getaran batin yang ia tangkap memiliki irama teratur, berbaris, dan penuh niat. "Mereka berkumpul," ucapnya pelan, namun tegas. "Bukan satu dua. Ini pasukan." Satuhu menelan ludah. Tekanan dingin merambat dari telapak kaki hingga tulang punggungnya. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan memanjang, muncul, dan lenyap. Tidak utuh, tidak jelas, tetapi jumlahnya terasa menyesakkan. Bau anyir menguat, bercampur aroma tanah basah yang diaduk paksa. Suara tawa serak dan desis panjang bersahutan, memekakkan telinga dan menggerus ketenangan. Alas roban benar-benar terbangun. Bahurekso mengangkat tangan, memberi isyarat agar Satuhu tetap di sisinya. "Jangan terpancing," katanya. "Mereka ingin kita tercerai." Satuhu mengangguk, memusatkan napas.
ia menyesali kecerobohannya membatalkan tapa. Namun, penyesalan tidak berguna kini. Yang dibutuhkan adalah bertahan. Angin berputar makin liar, angin gila. Tanah bergetar seperti ditumbuk dari bawah. Ranting patah berjatuhan. Di sela gemuruh, terdengar suara berat seperti komando. Diikuti serbuan pertama. Gelombang dingin menerpa. Bahu Rekso melangkah maju setengah langkah. Membuka pusat tenaga. Ia tidak menyerang, hanya menahan membentuk dinding batin. Benturan tak terlihat menghantam. Udara berdesing keras. Satuhu terhuyung, namun Bahu Rekso menahan bahunya. Tetap bernapas, ujar Bahu Rekso cepat. Ikuti iramaku. Satuhu menyesuaikan. Mengunci napas dalam ritme yang sama. Tekanan sedikit mereda. Serbuan berikutnya datang lebih rapat. Dari berbagai arah, siluet menyambar seperti ombak. Bahu Rekso mulai menggerakkan tangan dalam pola melingkar, menyalurkan tenaga batin untuk mengusir tanpa mengejar. Setiap dorongan membuat bayangan terpental, namun yang lain segera menggantikan. Jumlah mereka seakan tak habis. Ini belum puncak, kata Bahu Rekso. Mereka menguji. Satuhu menguatkan sikap, meski keringat dingin mengalir. Aku siap, jawabnya. Suara bergetar, namun mantap. Tiba-tiba, suara yang lebih berat menggema dalam, berwibawa dan menindih. Raungan kecil mereda sejenak, digantikan keheningan menekan. Bahu Rekso menajamkan indera. Pemimpinnya belum turun, gumamnya. Ini tanda. Keheningan pecah oleh pekik serentak. Gelombang baru datang, lebih padat, lebih cepat. Bahu Rekso akhirnya membuka lapisan berikutnya dari ilmunya. Panas lembut menyala dari pusat dada, menyebar ke lengan. Api gaib belum dilepas, namun aura pertahanan mengeras. Bertahan di sini, perintah Bahu Rekso. Apapun yang terjadi, jangan pisah. Satuhu mengangguk kuat. Di jantung alas roban, angin gila dan suara neraka berpadu. Pertanda telah jelas, perang tak kasat mata dimulai. Dan ujian berikutnya akan menentukan apakah mereka bertahan atau ditelan oleh hutan yang menolak manusia. Serbuan itu akhirnya tiba tanpa peringatan lebih lanjut. Dari segala arah, tekanan batin menghantam Tumenggung, Bahu Rekso, dan Ki Jaka Satuhu secara bersamaan. Bukan lagi satu gelombang, melainkan banyak lapis yang datang beruntun. Udara di sekitar mereka terasa memadat, seolah ruang diperas dari semua sisi. Tanah bergetar, dedaunan berterbangan, dan suara raungan berubah menjadi pekikan yang memekakan telinga. Bahu Rekso menguatkan kuda-kuda. Ia tahu, inilah saatnya melepaskan tenaga yang selama ini ia tahan. Dengan satu tarikan napas panjang, ia membuka pusat kekuatan batinnya. Dari tubuhnya memancar panas halus yang cepat membesar. Api gaib menyembur, bukan seperti nyala biasa, melainkan lidah panas tak kasat mata yang menyambar bayangan-bayangan di sekelilingnya. Makhluk-makhluk halus menjerit, beberapa terpental jauh, sebagian lagi lenyap, seperti asap tertiup angin. Dedemit dan setan yang mendekat dari sisi kanan dan kiri terlempar, seolah dihantam dinding panas. Untuk sesaat ruang di sekitar Bahu Rekso menjadi lebih lapang. Satuhu memanfaatkan celah itu untuk mengatur napas dan memperkuat pertahanannya. Namun, kemenangan itu hanya sebentar. Dari balik kegelapan, gelombang berikutnya datang lebih rapat dan lebih berani. Jumlah mereka jauh lebih banyak. Ada yang bergerak rendah menyapu kaki, ada yang menyerang dari atas, ada pula yang menekan langsung ke pusat dada dengan hawa dingin yang menusuk. Bahu Rekso mulai merasakan beratnya keroyokan ini. Tenaga yang ia lepaskan seolah diserap oleh jumlah lawan yang tak kunjung habis. Kau lihat, teriak Bahu Rekso singkat kepada Satuhu. Ini bukan satu kerajaan kecil. Satuhu mengangguk, wajahnya tegang. Ia mengerahkan tenaga batin untuk menahan serangan yang menyusup. Beberapa kali ia terpental, namun selalu bangkit. Ia sadar, jika mereka terpisah, semuanya akan berakhir. Serangan semakin liar. Beberapa makhluk halus mulai mampu menahan panas api gaib Bahu Rekso. Mereka mendekat lebih jauh, mencoba menyentuh tubuhnya. Setiap sentuhan membawa hawa dingin yang menggerogoti tenaga. Keringat dingin mengucur di pelipis Bahu Rekso. Untuk pertama kalinya, ia merasakan desakan yang nyata. Jumlah mereka ribuan, gumamnya. Aku tidak siap untuk ini. Ia menurunkan posisi, duduk bersila di tengah kepungan. Ini bukan tanda menyerah, melainkan perubahan strategi. Bahu Rekso memusatkan tenaga ke satu titik, membentuk pusaran perlindungan yang lebih rapat. Api gaib kembali menyala,
Kali ini lebih terkendali dan menyebar melingkar. Makhluk-makhluk halus yang terlalu dekat, menjerit, dan terlempar. Namun yang lain terus datang, berlapis-lapis seperti ombak. Setiap kali satu gelombang runtuh, gelombang berikutnya sudah siap menggantikan. Satuhu melihat jelas kondisi bahu Rekso yang mulai terdesak. Tanpa banyak bicara, ia duduk bersila di sisi bahu Rekso, menyatukan napas dan irama batin. Ia mengalirkan tenaga bantuannya, meski tahu risikonya besar. Keduanya kini bertahan bukan sebagai dua orang, tetapi sebagai satu kesadaran yang saling menopang. Meski begitu, tekanan tidak juga berkurang. Beberapa makhluk halus yang lebih besar mulai muncul, membawa aura yang lebih berat. Bahu Rekso merasakan dadanya sesak. Dalam benaknya terlintas wajah Ki Guru, pesan Sultan, dan beban amanah yang hampir runtuh. Inilah batasnya, batinnya berkata. Jika tak ada jalan lain, di tengah kepungan jin, dedemit, dan setan yang semakin rapat, Tumenggung Bahu Rekso menyadari satu hal pahit. Kekuatan manusia, sekuat apapun, memiliki batas. Dan ketika batas itu hampir terlampaui, hanya satu hal yang bisa menentukan, apakah bantuan akan datang, atau alas roban akan menelan mereka hidup. Tekanan dari segala arah semakin menggila. Tumenggung Bahu Rekso merasakan dadanya seperti dihimpit batu besar. Napasnya mulai berat, bukan karena lelah raga, tetapi karena desakan batin yang terus menggerogoti pusat tenaganya. Api gaib yang tadi menyala, kini mulai melemah. Bukan padam, tetapi tidak lagi cukup kuat untuk memukul mundur semua gelombang makhluk halus yang datang tanpa henti. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan semakin berani mendekat. Beberapa sudah tidak lagi terpental oleh panas yang tersisa. Mereka bergerak cepat, licik, dan terkoordinasi. Ada yang menekan dari bawah, ada yang menyambar dari atas, ada pula yang langsung mengarah ke punggung dan tengkuk. Titik-titik yang paling rentan. Bahu Rekso mengerahkan sisa fokusnya untuk tetap duduk tegak. Ki Jaka Satuhu di sampingnya mulai merasakan getaran yang sama. Telapak tangannya dingin, aliran tenaga dalamnya terhambat. Ia berusaha tetap menyatukan napas dengan Bahu Rekso, namun tekanan yang datang terlalu besar. Tumenggung, ucapnya lirih, nyaris tenggelam oleh suara raungan. Bahu Rekso tidak menjawab. Ia sedang berjuang menahan gelombang terakhir kesadarannya agar tidak runtuh. Keringat dingin mengucur deras di wajah Bahu Rekso. Dalam sekejap, terlintas bayangan Ki Guru dan Nyai Guru, wejangan mereka, doa mereka, dan keyakinan bahwa setiap amanah selalu disertai ujian yang setara. Untuk pertama kalinya sejak memasuki alas roban, Bahu Rekso merasakan keraguan. Bukan ragu pada niatnya, tetapi ragu pada kemampuannya sendiri. Apakah ini batas yang tak bisa kulewati? Batinnya bertanya. Api gaib yang tersisa bergetar lalu menyusut. Beberapa makhluk halus berhasil menembus lingkar perlindungan. Hawa dingin mereka menyentuh bahu dan lengan Bahu Rekso. Tubuhnya gemetar. Jika satu sentuhan lagi mencapai pusat dadanya, segalanya bisa berakhir. Di saat genting itu, Bahu Rekso hampir terjatuh ke depan. Satuhu refleks menahan, meski ia sendiri nyaris kehilangan keseimbangan. Jangan menyerah, bisiknya putus asa. Aku di sini. Namun kata-kata itu terdengar jauh, seolah teredam oleh dinding tebal yang menutup kesadaran Bahu Rekso. Raungan makhluk halus berubah nada, bukan lagi hanya agresi, tetapi juga keyakinan. Mereka merasakan kelemahan. Gelombang berikutnya datang lebih rapat, lebih berani, seakan ingin menelan kedua manusia itu sekaligus. Tanah di bawah mereka bergetar hebat, dedaunan terangkat, dan udara berdesing tajam. Dalam kondisi hampir tumbang itu, Bahu Rekso memejamkan mata. Ia tidak lagi melawan dengan tenaga. Ia berserah sejenak, menundukkan ego, dan memanggil kekuatan yang lebih dalam dari sekadar ilmu. Sebuah panggilan tanpa kata, lahir dari keikhlasan dan amanah. Dan tepat ketika serangan terakhir hampir menghantam pusat dadanya, sesuatu berubah. Tekanan mendadak terhenti, seperti ada dinding besar yang muncul dari arah tak terduga. Beberapa makhluk halus terpental sekaligus, disertai jeritan yang berbeda dari sebelumnya, jeritan kaget dan takut. Bahu Rekso membuka mata perlahan. Di tengah kekacauan itu, ia merasakan kehadiran baru, kuat, tenang, dan tidak bermusuhan. Di ambang kekalahan, di detik ketika nyawanya hampir terenggut, bantuan yang tak ia duga akhirnya datang. Dan apa yang muncul setelahnya akan mengubah arah pertempuran alas roban selamanya. Gelombang tekanan yang tadinya menghimpit tiba-tiba terbelah. Tumenggung Bahu Rekso
merasakan udara di sekelilingnya kembali longgar, seolah ada tangan besar yang menahan laju serbuan makhluk halus. Jeritan yang sebelumnya penuh keyakinan, kini berubah menjadi pekik panik. Beberapa bayangan terpental jauh, menghantam batang-batang pohon raksasa sebelum lenyap ke dalam kegelapan. Bahurekso mengangkat kepala perlahan, napasnya masih berat, namun kesadarannya kembali utuh. Api gaib yang nyaris padam kini berdenyut lagi, bukan karena dipaksa, melainkan karena ada aliran tenaga lain yang menyokongnya. Ia menoleh ke samping, ke arah Ki Jakasatuhu. Pemuda itu kini duduk bersila dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Punggungnya tegak, wajahnya tenang, dan kedua telapak tangannya terbuka di atas lutut. Dari tubuh Satuhu memancar getaran batin yang stabil, mengalir seperti arus sungai yang dalam dan kuat. Ia tidak menyerang, ia menahan, menyeimbangkan, dan menutup celah yang hampir merenggut nyawa Bahurekso. Jadi, engkaulah yang menahan mereka, ucap Bahurekso lirih, penuh keheranan. Satuhu membuka mata perlahan. Aku hanya menebus kesalahanku, jawabnya singkat. Aku yang membatalkan tapamu, maka aku juga yang harus menanggung akibatnya. Bahurekso terdiam. Ia merasakan ketulusan dalam kata-kata itu. Tanpa banyak bicara, ia menyesuaikan napas dengan irama Satuhu. Dua kesadaran itu kembali menyatu, kali ini dengan kepercayaan yang baru tumbuh. Lingkar perlindungan menguat, memantul dengan getaran yang lebih halus, namun lebih kokoh. Makhluk-makhluk halus mencoba menyerang lagi. Namun kini setiap dorongan mereka berbalik seperti menghantam dinding yang licin. Beberapa terpelanting, yang lain terhuyung dan mundur. Raungan mereka berubah menjadi gumaman kacau. Keseimbangan medan telah bergeser. Sekarang, ujar Bahurekso pelan, kita tekan, bukan dengan amarah. Satuhu mengangguk. Keduanya mengalirkan tenaga secara bertahap, memusatkannya ke satu arah. Api gaib Bahurekso menyala kembali. Kali ini, lebih terkendali. Sementara tenaga Satuhu menstabilkan ritme agar tidak menguras habis. Satu demi satu gelombang makhluk halus runtuh, tidak musnah, tetapi terpukul mundur. Kegelapan yang tadinya menekan, kini terurai. Di kejauhan, terdengar suara berat yang berbeda, bukan raungan, melainkan dengusan tertahan. Sebuah kehadiran besar mulai bergerak. Bahurekso merasakan aura itu dengan jelas. Pemimpinnya datang, katanya. Yang selama ini menunggu. Satuhu menarik napas dalam. Aku siap, jawabnya. Tekanan mendadak berhenti total. Makhluk-makhluk halus yang tersisa mundur serempak, membuka ruang di tengah kepungan. Dari sana, perlahan muncul sosok dengan aura paling berat yang pernah mereka rasakan. Hutan seakan menunduk, angin mereda, dan suara-suara kecil menghilang. Bahurekso berdiri perlahan, disusul Satuhu. Keduanya saling pandang singkat, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa mereka kini berada di pihak yang sama. Bantuan yang datang dari sang pembuntut bukan hanya menyelamatkan nyawa Bahurekso, tetapi juga mengubah arah pertempuran. Di hadapan mereka, penguasa alas roban bersiap menunjukkan diri. Dan pertemuan itu akan menentukan apakah hutan ini tunduk atau menelan segalanya dalam satu akhir yang kelam. Keheningan yang tiba-tiba turun terasa lebih menekan daripada raungan sebelumnya. Tumenggung Bahurekso dan Ki Jakasatuhu berdiri tegak. Napas mereka teratur, mata awas. Dari celah kegelapan, aura berat itu semakin mendekat. Tanah bergetar pelan, bukan karena amarah, melainkan karena kehadiran yang berwibawa. Pepohonan raksasa berderak halus, seolah memberi jalan. Sosok itu akhirnya menampakkan diri. Tubuhnya besar dan menjulang, bayangannya menutup cahaya yang tersisa. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, namun sorot matanya memantulkan usia panjang dan kekuasaan yang tak tergoyahkan. Ia adalah pemimpin kerajaan alas roban Raja Jin yang dikenal sebagai Kapiran. Di belakangnya, makhluk-makhluk halus lain berbaris rapi, menunggu perintah. Bahurekso merasakan tekanan itu, namun tidak mundur. Ia melangkah setengah langkah ke depan, menegakkan sikap tanpa kesombongan. Api gaib di tubuhnya tidak ia lepaskan. Ia biarkan menyala tenang, sebagai penanda kesiapan. Satuhu berdiri di sisi, menahan ritme, memastikan keseimbangan tetap terjaga. Raja Jin Kapiran berhenti beberapa langkah dari mereka. Hening kembali menguat. Lalu, tanpa peringatan, sosok besar itu menurunkan tubuhnya. Ia bersujud. Tanah bergetar lembut saat dahi besarnya menyentuh bumi. Suara beratnya terdengar bergetar, bukan karena kalah, melainkan karena memilih tunduk. Ampun, Tumenggung,
ucapnya. Hentikan kekuatanmu, rakyatku telah banyak terluka. Makhluk-makhluk halus di belakangnya ikut merunduk. Naungan berubah menjadi bisik patuh. Bahurekso menahan napas sejenak. Ia menurunkan sedikit tekanan batinnya. Abigail meredap, namun tidak padam. Bangkitlah, katanya tegas. Aku tidak datang untuk memusnahkan, aku datang membawa amanah. Raja Kapiran mengangkat kepala, masih berlutut. Perintah apakah yang kau bawa? Tanyanya. Nada suaranya kini tunduk, menunggu syarat. Bahurekso menatap luasnya alas roban, atas titah Sultan Agung Mataram. Ujarnya, hutan ini harus dibuka untuk pemukiman manusia. Aku memerlukan bantuanmu dan seluruh rakyatmu untuk membabatnya cepat dan tuntas. Bisik-bisik gelisah terdengar di barisan makhluk halus. Raja Kapiran menunduk lagi. Hutan ini adalah tempat tinggal kami sejak lama, katanya lirih. Kemana kami harus pergi? Bahurekso menjawab tanpa ragu. Masih banyak rimba lain yang lebih luas dan angker. Pilihlah tempat baru. Namun sebelum berpindah, laksanakan tugasku dengan baik. Setelah itu, tinggalkan alas roban dan jangan mengganggu manusia yang kelak menempatinya. Hening kembali menyelimuti. Raja Kapiran menimbang sejenak, lalu mengangguk dalam. Kami patuh, katanya. Hentikan kekuatanmu, dan kami akan bekerja. Bahurekso mengendurkan sepenuhnya tekanan batin. Api gaib lenyap. Udara terasa lebih ringan. Raja Kapiran berdiri, berbalik kepada rakyatnya, dan memberi aba-aba. Barisan makhluk halus bergerak serempak, teratur, seperti pasukan yang telah lama menunggu perintah. Bahurekso menghela napas lega. Ia menoleh pada Satuhu yang mengangguk dengan wajah lega. Ini belum selesai, ucap Bahurekso pelan. Namun, arah telah berubah. Di hadapan mereka, Kerajaan Alas Roban memilih tunduk, bukan karena kalah semata, melainkan karena memahami amanah yang lebih besar. Dan dengan sujud Raja Jin Kapiran itu, takdir hutan ini pun berbelok menuju akhir sebuah era dan awal bagi manusia. Perintah telah diberikan, dan kesunyian Alas Roban berubah menjadi hiruk yang tak kasat mata. Raja Jin Kapiran mengangkat tangannya, memberi aba-aba terakhir. Dalam sekejap, pasukan makhluk halus menyebar ke segala penjuru. Tidak ada teriakan, tidak ada gaduh seperti kerja manusia. Yang terdengar hanya gemuruh rendah, seperti napas bumi yang dipercepat. Tumenggung Bahurekso dan Ki Jakasatuhu menyingkir ke tepi rimba, memilih tanah yang lebih lapang. Keduanya duduk bersila, memejamkan mata, menyatukan niat. Meski pembabatan dilakukan oleh makhluk halus, Bahurekso tahu tugasnya belum selesai. Ia harus menjaga keseimbangan agar kekuatan yang dilepas tidak merusak lebih dari yang diperlukan. Satuhu membantu menstabilkan aliran batin, menjadi penopang di saat tenaga Bahurekso mulai terkuras. Dari kehauan perubahan mulai terlihat. Pohon-pohon raksasa berderak, bukan roboh oleh kapak, melainkan tercabut bersama akarnya. Batang-batang besar berguling rapi ke arah tepi hutan, tersusun seolah ditata tangan tak terlihat. Bukit-bukit kecil yang selama ini menjadi sarang kegelapan runtuh perlahan, merata menjadi tanah lapang. Debu menghepul, namun tidak mencekik. Angin berputar membawa sisa-sisa daun, lalu melepaskannya jauh dari pusat pembabatan. Gemuruh kian kuat, tanah bergetar seperti diguncang badai. Namun, Bahurekso tetap tenang. Ia mengatur napas, menyalurkan daya dari telapak tangan ke bumi, memastikan energi liar tidak meluap. Satuhu merasakan panas dan dingin bergantian mengalir di lengannya. Keringat menetes dari pelipis, tapi keduanya bertahan. Ini bukan pertarungan, melainkan kerja besar yang menuntut ketekunan. Waktu berlalu tanpa terasa. Malam seolah memendek. Ketika gelap mulai menipis, alas roban yang tadinya pekat berubah rupa. Cahaya pertama menyelinap, menyentuh tanah yang kini lapang. Tidak ada lagi belantara rapat. Yang tersisa adalah hamparan luas, siap dihuni. Di tepinya, gelondongan kayu menumpuk rapi, seakan menunggu tangan manusia memanfaatkannya. Raja Jin Kapiran kembali menghadap. Ia berlutut dengan sikap hormat. Titah telah kami laksanakan, katanya. Apabila masih ada kekurangan, perintahkanlah. Bahurekso bangkit berdiri, memandang sekeliling dengan mata jernih. Ia mengangguk puas. Cukup, ucapnya. Kau dan rakyatmu telah menepati janji. Kapiran menunduk lebih dalam. Bahurekso melanjutkan dengan suara tegas namun adil. Sekarang, tinggalkan tempat ini. Carilah rimba lain. Jangan ganggu manusia yang akan menetap di sini. Dengan satu aba-aba,
Pasukan makhluk halus berkumpul, gelombang udara bergerak, seperti arus yang menarik mereka pergi. Satu persatu bayangan menghilang, alas roban menjadi sunyi-sunyi yang berbeda. Bukan sunyi angker, melainkan sunyi lega. Bahurokso menatap Satuhu. Senyum tipis terukir. Tugas besar jarang selesai sendirian, katanya. Satuhu mengangguk, menyadari makna di balik malam panjang itu. Fajar menyingsing penuh, alas roban kini terbuka. Dalam semalam, hutan legendaris itu berubah, dan di balik perubahan itu, ada amanah yang ditegakkan, tanpa kesombongan, hanya keteguhan dan niat yang lurus. Pagi menyambut alas roban dengan wajah baru. Cahaya matahari jatuh tanpa terhalang rimbun pepohonan, menyingkap hamparan tanah yang kini rata dan lapang. Angin berhembus, membawa aroma tanah basah yang segar. Jauh berbeda dari bau anyir yang dulu menyesakkan. Tumenggung Bahurokso berdiri memandangi perubahan itu dengan dada lapang. Bukan rasa bangga yang memenuhi hatinya, melainkan rasa syukur karena amanah telah ditunaikan tanpa menumpahkan darah manusia. Ki Jaka Satuhu berdiri di sampingnya, menatap ke kejauhan. Ia menyadari satu hal penting. Pembabatan alas roban bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan ujian niat. Bahurokso tidak datang sebagai penakluk yang sewenang-wenang, tetapi sebagai pelaksana titah yang memahami batas. Kekuatan gaib telah ditundukkan, bukan untuk diperbudak, melainkan untuk menata keseimbangan sebelum berpindah. Itulah yang membuat hasilnya bersih dan terukur. Tak lama, para pengawal kerajaan tiba, menyusul dari jalur yang kini mudah dilalui. Mereka tertegun melihat perubahan drastis. Hutan angker yang selama ini ditakuti lenyap, berganti tanah siap huni dan tumpukan kayu yang tertata. Bahurokso memberi arahan singkat. Kayu dimanfaatkan, tanah dipersiapkan, dan batas-batas pemukiman ditetapkan. Semua dilakukan bertahap, tanpa tergesa. Ia tahu, kerja besar yang baik selalu dimulai dengan ketertiban. Berita cepat menyebar. Dari pesisir hingga pedalaman, orang-orang mendengar kabar bahwa alas roban telah terbuka. Namun yang paling dikenang bukanlah keajaiban semalam, melainkan cara Bahurokso menyelesaikannya. Ia tidak membesar-besarkan peran diri, tidak pula memamerkan kesaktian. Ia memilih diam, membiarkan hasil berbicara. Disitulah wibawa seorang pemimpin tumbuh, bukan dari sorak, melainkan dari keteladanan. Sebelum kembali ke pusat kerajaan, Bahurokso memanggil Satuhu. "Jalanmu terang," katanya pelan. "Tetaplah menjaga niat, kesetiaan bukan pada sorotan, melainkan pada tugas." Satuhu menunduk hormat. Pertemuan mereka yang bermula dari salah paham, kini berakhir sebagai persaudaraan dalam amanah. Dua jalan berbeda, satu tujuan, menjaga titah tanpa mengkhianati nurani. Hari-hari berikutnya, manusia mulai berdatangan, ladang dibuka, rumah didirikan, dan jalan dirintis. Alas roban perlahan berubah menjadi ruang hidup. Namun para tetua selalu mengingatkan, hormati tanah ini, bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa keseimbangan pernah dijaga dengan cara yang bijak. Kisah tentang jin, dedemit, dan pertempuran gaib tetap diceritakan, tapi sebagai pengingat, bukan ancaman. Di senja terakhir sebelum meninggalkan wilayah itu, Bahurokso menatap barat. Langit memerah, angin tenang. Ia tahu, jejaknya akan tinggal bukan dalam bentuk patung, melainkan dalam tatanan yang rapi dan aman. Alas roban tidak lagi angker, tetapi juga tidak kehilangan martabat. Ia berubah karena diperlakukan dengan adil. Begitulah kisah penaklukan alas roban. Bukan tentang siapa paling sakti, melainkan siapa paling teguh menjaga amanah. Dan di tanah yang kini ramai, jejak itu tetap ada, diam, kokoh, dan mengajarkan satu hal sederhana. Kekuatan terbesar adalah niat yang lurus.